Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziaul Haq. Saya akan membahas di makalah saya, yaitu pertumbuhan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa ini merupakan fase krusial dalam sejarah peradaban Islam. Dan pada masa ini sistem pendidikan yang awalnya berpusat di Madinah memulai meluas seiring dengan ekspansi wilayah kekuasaan Islam yang menjangkau Afrika Utara, Andalusia, hingga ke perbatasan India. Pendidikan pada masa ini mengalami transisi dari pola sederhana, yaitu fase awal Islam, menuju ke arah pengorganisasian yang lebih sistematis. Meskipun belum seformal pada masa Bani Abbasiyah, saya akan membahas dan mendalami mengenai pertumbuhan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, satu, karakteristik dan sifat pendidikan. Pendidikan pada masa Bani Umayyah memiliki beberapa karakteristik unik yang membedakannya dari zaman sebelumnya. Karena dinasti ini sangat menjunjung tinggi supremasi bangsa Arab, bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi administrasi negara. Hal ini memicu gairah masyarakat, termasuk non-Arab atau Mawali, untuk mempelajari bahasa Arab dan Al-Quran. Dan saya akan membahas awal kodifikasi ilmu. Awal kodifikasi ilmu mulai muncul upaya pembukuan ilmu pengetahuan, khususnya hadis, tafsir, dan taurikh atau sejarah. Meskipun pelaksanaannya baru masif di akhir masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kurikulum didasarkan pada kebutuhan praktis negara yang sedang berkembang pesat, seperti administrasi, militer, dan hukum Islam. Yang kedua, lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan Islam kala itu berlangsung di beberapa tempat utama yang berfungsi sebagai pusat transfer ilmu. Kutab adalah lembaga pendidikan dasar. Di tempat ini, anak-anak belajar membaca dan menulis, serta menghafal Al-Quran, pokok-pokok ajaran Islam, serta dasar-dasar berhitung dan syair Arab. Yang strip kedua yaitu masjid. Masjid merupakan pusat pendidikan tinggi, menengah, dan tinggi. Sistem yang digunakan adalah halaqah, di mana seorang guru dikelilingi oleh murid-muridnya yang menyimak, serta mencatat dan berdiskusi. Masjid-masjid besar seperti Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Amr bin As Mesir, dan Masjid Umawi Damaskus. Universitas-universitas pada zamannya. Yang strip ketiga yaitu istana atau edukasi khusus. Para khalifah dan pembesar istana menyewa guru khusus yang disebut mu'adzib untuk mendidik anak-anak mereka. Kurikulum di istana tidak hanya mencakup ilmu agama, tetapi juga ilmu politik, sejarah, sastra, keterampilan berkuda, dan memanah. Yang strip keempat, majelis sastra al-majalis al-adabiyah. Ini adalah tempat berkumpulnya para ulama, sastrawan, dan cendekiawan untuk mendiskusikan berbagai masalah ilmiah, sastra, dan keagamaan. Majelis ini biasanya dipimpin langsung oleh khalifah atau pejabat negara. Dan yang ketiga, kurikulum dan materi pendidikan. Satu, ilmu-ilmu agama, Al-Quran dan tafsir, membaca, menghafal, dan memahami maknanya. Dan yang hadis, pengumpulan dan pemisahan hadis dari perkataan sahabat, mulai dirintis secara resmi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk fikih, hukum-hukum Islam untuk menjawab permasalahan sosial yang kian kompleks. Dan saya akan membahas di akhir masa Umayyah. Ilmu-ilmu umum atau kedokteran mulai disentuh melalui proses terjemahan awal dari bahasa Yunani dan Persia
yang dipelopori oleh Pangeran Khalid bin Yazid yang tertarik pada ilmu kimia dan astronomi. Dan saya akan membahas lagi untuk dinamika politiknya. Meskipun dinamika politiknya dipenuhi konflik, kebijakan dinasti Umayyah dalam melakukan Arabisasi, pengembangan lembaga kutab dan masjid, serta rintisan awal kodifikasi ilmu dan penerjemahan menjadi fondasi utama bagi struktur pendidikan Islam modern yang kita kenal hari ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.